Hai, halo Sobat Jahit, selamat datang kembali di Astin Anggraini Menjahit bersama Astin. Dan untuk yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas tentang proses pembuatan pola dasar rok wanita dewasa. Video ini khusus aku buat untuk sobat jahit yang sedang belajar menjahit pada tahap-tahap awal, yaitu mempelajari pola-pola dasar yang nantinya akan dipakai ke tingkat terampil atau mempelajari pecah-pecah pola, karena pecah-pecah pola itu berasal dari pola dasar terlebih dahulu, yaitu dari basicnya terlebih dahulu. Pola dasar rok yang akan kita pelajari hari ini adalah pola dasar rok span dan pola dasar rok A-line, karena rumus perhitungannya hampir sama, nanti tinggal ditambah atau dikurangi pada ujung roknya aja. Kita akan mempelajari rok bagian belakang dan pola bagian depan juga. Nah, sebelum kita lanjut mempelajari pola dasar rok wanita dewasa ini, bagi yang belum subscribe dulu ya, supaya saya tambah semangat untuk membuat video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi setiap ada video baru di kanal ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang mari kita mulai untuk membuat pola dasar rok wanita dewasa. Selamat menyaksikan. Nah, pertama sobat jahit harus siapin terlebih dahulu perlengkapan dan peralatan untuk membuat pola dasar. Nah, yang pertama yang paling penting itu adalah kertas. Di sini saya pakai kertas HVS karena untuk mencontohkan aja, tapi jika sobat jahit sudah punya di rumah custom book atau yang seperti ini. Nah, ini namanya custom book. Biasanya buku ini digunakan untuk siapa aja yang baru belajar menjahit. Di dalamnya itu ada dua motif kertas. Ada kertas yang bergaris dan juga ada kertas yang polos. Nah, biasanya kertas yang bergaris ini digunakan untuk mencatat rumus-rumus atau mencatat yang lainnya yang dianggap penting, sedangkan yang polos ini digunakan untuk menempel pola atau membuat sketsa baju. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan belum punya, sobat jahit bisa pakai buku apa aja yang ada di rumah. Yang penting ilmu yang saya sampaikan dapat dicatat supaya nantinya bisa dipakai untuk proses belajar sobat jahit semua. Nah, peralatan selanjutnya adalah spidol. Spidol warna merah dan spidol warna biru. Spidol warna merah ini biasa digunakan untuk membuat pola bagian depan. Nah, sedangkan untuk pola bagian belakang biasanya menggunakan spidol berwarna biru. Nah, peralatan selanjutnya ada pensil dan penggaris. Nah, dan karena di sini saya sekarang bikin pola dengan skala 1 berbanding 1/4, jadi saya gunakan penggaris skala seperti ini. Dan satu lagi penggaris yang biasa digunakan untuk membuat kerung-kerung lekukan pada bagian badan ya, biasanya untuk kerung lengan atau kerung pinggang dan lain sebagainya. Oke, setelah peralatan dan perlengkapannya lengkap semua, sekarang mari kita mulai untuk membuat pola dasar rok wanita dewasa. Sebelum kita mulai, ini aku udah punya acuan untuk ukurannya. Nah, pertama kita akan membuat terlebih dahulu pola dasar untuk rok bagian belakang. Di sebelah sini ya, biasanya bagian belakang itu ditempatkan di sebelah kanan kertas. Pertama kita akan menentukan terlebih dahulu besaran lingkar pinggang. Rumusnya ini aku udah tampilin di layar video seperti ini. Sobat jahit tentukan terlebih dahulu titik di mana sobat jahit akan memulai membuat pola. Biasanya di ujung sini, ini akan aku kasih nama titik A. Nah, kemudian untuk membuat besaran pinggang dari titik A ini ditarik ke sebelah kiri. Dibuat garis ke sebelah kiri menggunakan rumus yang tadi saya berikan. Nah, di sini aku akan jelasin dulu di rumus yang akan kita gunakan. Untuk lebar kupnat itu adalah sebesar 3 cm. Tapi sebetulnya untuk lebaran kupnat ini tidak harus selalu 3 cm. Sobat jahit bisa gunakan mulai dari 2,5, 3 atau 4 atau berapapun besarannya, tergantung kebutuhan sobat jahit. Cuma yang paling umum digunakan itu adalah sebesar 3 cm.
Nah, kembali lagi ke rumus untuk menentukan lebar pinggang. Ukuran pinggang yang saya gunakan di sini adalah 68 cm dibagi 4 ditambah 3 dikurangi 1. Nah, pertanyaannya kenapa kok dikurangi 1? Karena biasanya untuk pola badan atau pola rok bagian belakang itu biasanya lebih kecil 2 cm. Jadi nanti pola bagian belakang itu dikurangi 1, sedangkan pola bagian depan ditambah 1. Seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut mengukur besaran pinggang. Di sini saya sudah mendapatkan angkanya. Kemudian titik tersebut sobat jahit beri nama titik G. Lanjut dari titik A ini diturunkan sebanyak 2 cm. Kemudian titiknya beri nama titik B. Nah, selanjutnya hubungkan titik G menuju titik B dengan garis melengkung untuk membuat garis lekukan pinggang. Seperti ini ya kira-kira. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan tinggi pinggul. Ukur dari titik A menuju arah bawah sebesar tinggi pinggul yang sobat jahit punya. Ukuran tinggi pinggul yang saya gunakan di sini adalah sebesar 20 cm. Jadi ukur dari titik A menuju ke bawah sebanyak 20 cm. Kemudian titiknya sobat jahit beri nama titik C. Nah, supaya garisnya lurus, untuk sebelah sini aku kasih tanda juga sebesar 20 cm. Kemudian dari titik C tersebut buat garis bantu putus-putus ke arah kiri menggunakan penggaris. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan besaran pinggul. Rumusnya adalah 1/4 dikali besar pinggul dikurangi 1. Nah, kira-kira ukuran yang saya punya adalah titiknya di sini ya. Nah, kemudian titik ini sobat jahit beri nama titik E. Nah, selanjutnya hubungkan titik G menuju titik E dengan menggunakan penggaris seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjang rok. Caranya adalah dari titik B hitung ke arah bawah sebesar panjang rok yang teman-teman butuhkan. Nah, selanjutnya buat garis bantu secara horizontal pada bagian ujung rok. Kemudian di bagian sini beri nama titik D, lalu tentukan lebar besaran pada bagian ujung rok. Rumusnya adalah sama dengan besaran pinggul. Besaran pinggul yang tadi saya gunakan adalah sebanyak 22 cm. Jadi di sini saya akan kasih titik sebanyak 22 cm. Dan jika sobat jahit membuat rok span, titik ini dipundurkan sebanyak 5 cm atau lebih kecil 5 cm dari besaran pinggul. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya itu adalah untuk rok span, D ke F sama dengan C ke E dikurangi 5. Nah, ini akan aku tarik dulu garis lurus sebanyak sama dengan besaran pinggul. Nah, seperti ini. Ini untuk mode rok standar. Sedangkan jika sobat jahit membuat rok dengan potongan E-line, titiknya itu ditambahkan 5 cm dari titik pinggul. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya ya. Ini akan aku kasih nama dulu titiknya dengan titik F. Jadi rumus untuk menentukan ujung rok adalah D ke F sama dengan C ke E. Jika membuat rok span, D ke F sama dengan C ke E dikurangi 5. Nah, sedangkan jika membuat rok E-line, D ke F sama dengan C ke E ditambah 5. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lengkung pada ujung rok. Caranya adalah dari titik F dinaikkan sebanyak 2 cm. Untuk rok E-line juga sama, dinaikkan sebanyak 2 cm. Kemudian hubungkan titiknya menuju titik D. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan lebaran kupnat pada bagian pinggang. Untuk menentukan posisi kupnat, sobat jahit bisa menggunakan rumus 1/10 kali lingkar pinggang. Jadi nanti dari titik A diukur sebesar hasil dari rumus untuk menentukan posisi kupnat. Nah, karena saya di sini lingkar pinggangnya 68 cm, jadi dari titik A ini diukur ke arah kiri sebanyak 6,8 cm.
Nah, oke. Kemudian tentukan juga lebaran kupnat, yaitu sebanyak 3 cm di sini. Nah, posisinya seperti ini ya kira-kira. Jadi dari titik A ini ke A1 itu sebesar 1/10 dikali lingkar pinggang. Kemudian dari titik A1 ke A2 itu lebar kupnat sebesar 3 cm. Nah, selanjutnya dari titik A1 ke A2 ini dibagi 2. Tentukan titik pada tengah-tengah, kemudian dari titik tengah-tengah ini tarik garis lurus secara vertikal ke arah bawah sebanyak 14-16 cm untuk panjang kupnat. Kemudian jika sudah titiknya ditentukan untuk panjang kupnat, hubungkan garis A2 ini ke arah bawah menuju titik yang barusan kita buat. Kemudian A1 juga sama, bentuk kupnat seperti ini. Oke. Nah, udah selesai. Ini untuk pola bagian belakang akan aku beri tanda dengan spidol berwarna biru terlebih dahulu. Nah, ini dia polanya udah selesai dibuat. Jika nanti sobat jahit mau menambahkan resleting pada bagian tengah belakang ini, sobat jahit tinggal tambahin aja kampuh sebanyak 3 cm untuk tempat resleting. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola dasar untuk rok bagian depan. Sebetulnya polanya itu hampir sama dengan pola rok bagian belakang. Dari keseluruhan rumusnya untuk pola bagian belakang ini kan dikurangi 1 cm. Nah, untuk bagian depan ini ditambah 1 cm pada rumusnya. Pertama, sobat jahit tentukan dulu titik di mana sobat jahit akan memulai membuat pola. Saya tentukan titik di ujung sini, saya beri nama titik A. Kemudian tentukan besaran pinggang, rumusnya hampir sama dengan pola bagian belakang. Perbedaannya adalah 1/4 dikali lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat, kemudian ditambah 1. Nah, jadi biasanya pola bagian belakang dan bagian depan itu berbeda 2 cm. Kalau misalkan tadi saya buat lingkar pinggang untuk bagian belakang itu 19 cm totalnya. Nah, untuk yang bagian depan ini sebanyak 21 cm. Kemudian beri nama titiknya dengan titik G. Selanjutnya dari titik A diturunkan sebanyak 2 cm untuk menentukan lengkungan pinggang. Beri nama titik B. Selanjutnya mengukur tinggi pinggul. Dari titik A diturunkan sebanyak tinggi pinggul yang sobat jahit punya. Saya di sini ukurannya 20 cm. Di sini akan aku titikin juga supaya garisnya lurus. Caranya sebenarnya hampir sama dengan pola rok bagian belakang ya. Buat garis bantu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan besaran pinggul. Rumusnya adalah 1/4 dikali lingkar pinggul ditambah 1. Supaya lebih mudah dipahami, titiknya ini diberi nama titik E dan sebelah sini diberi nama titik C. Selanjutnya hubungkan titik G ke titik E seperti ini. Nah, kemudian hubungkan juga garis lengkung pinggang dari titik B menuju titik G. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang rok. Ukur dari titik B menuju arah bawah sebesar panjang rok yang sobat jahit perlukan. Kemudian buat garis bantu secara horizontal untuk menentukan lebar ujung rok. Untuk sebelah sini titiknya diberi nama titik D. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan lebar ujung rok. Rumusnya adalah sama seperti pola bagian belakang, C ke E sama dengan D ke F. Beri nama titiknya dengan titik F. Nah, jika membuat rok span dari titik F ini mundur sebanyak 5 cm, sedangkan untuk membuat rok L-line maju sebanyak 5 cm.
Selanjutnya hubungkan masing-masing tiap titiknya. Jangan lupa beri nama juga. Kemudian dari titik F naik sebesar 2 cm. Rock line naik sebesar 2 cm. Kemudian untuk rock span juga sama, naik sebesar 2 cm. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan garisnya menjadi garis lengkung ujung rok. Lanjut ke bagian pinggang, kita akan menentukan posisi kupnat. Rumusnya adalah sama seperti rumus pola bagian belakang, 1/10 dikali lingkar pinggang. Dan jangan lupa tentukan pula lebar untuk lipit kupnat, yaitu sebesar 3 cm. Kemudian dari lebaran kupnat ini dibagi menjadi 2, dan dari titik tersebut ditarik garis ke bawah untuk mengukur panjang kupnat, yaitu sebesar 14-16 cm. Perlu dicatat, setiap panjang kupnat antara pola belakang dan pola depan itu harus sama ya sobat jahit. Jika pola belakang panjang kupnatnya 14 cm, maka bagian pola depan juga sama panjang kupnatnya 14 cm. Nah, seperti ini pola depannya udah jadi. Ini akan aku tebali dulu garisnya menggunakan spidol warna merah supaya tidak membingungkan bagian mana yang nantinya akan sobat jahit potong menjadi pola. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini untuk pola bagian depan. Jadi nanti yang akan dipotong ini mengikuti garis yang saya tandai menggunakan spidol warna merah. Kemudian ini saya tandai ini bagian tengah muka. Nah, ini udah selesai. Kira-kira seperti itu ya proses pembuatan pola rok dewasa untuk pola bagian belakang dan pola bagian depan. Nah, ini nanti yang akan digunting menjadi sebuah pola itu sobat jahit pilih sendiri ya, antara rok span, rok standar, atau rok line. Yang saya kasih tanda dengan menggunakan spidol warna biru dan spidol warna merah untuk pola bagian depan. Gimana nih pendapatnya menurut sobat jahit? Sangat mudah bukan untuk dipraktekkan? Pola-pola dasar ini adalah ilmu yang paling mendasar yang wajib banget sobat jahit pelajari dalam bidang menjahit. Karena dari pola-pola dasar inilah nanti ke depannya sobat jahit akan bisa membuat berbagai macam model bentuk rok dengan pecah pola. Oke, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk membuat pola dasar rok wanita ini. Jika dirasa tayangan ini bermanfaat, sobat jahit boleh banget like dan share kepada sobat jahit yang lainnya yang sedang belajar menjahit dan mempelajari pola. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Akhir kata, aku ucapin terima kasih untuk yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Have a lovely day. Bye-bye.